Scene berikutnya memperlihatkan Charles beserta kedua putranya, yaitu William dan Harry, yang sudah tiba di istana Sandringham. Di saat yang bersamaan, Diana yang masih kebingungan berhenti di pinggir jalan untuk menanyakan lokasinya ke orang yang lewat. Tidak selang berapa lama, kepala koki dari istana yang bernama Darren tiba untuk menjemput Diana yang tersesat. Darren heran dan menanyakan di mana pengawal Diana. Diana menjawab pengawalnya tidak tahu dia keluar. Ini menunjukkan betapa Diana ingin lebih bebas bisa berpergian sendirian. Waktu tersisa 15 menit sebelum makan sandwich bersama dimulai. Meskipun begitu, perhatian Diana teralihkan dengan orang-orangan sawah yang membuat Diana teringat bahwa posisinya sekarang adalah tempat ia dulu menghabiskan masa kecilnya. Diana berlari ke arah orang-orangan sawah tersebut dan mengambil sebuah mantel yang ternyata milik ayahnya. Sebagai konteks, dulu ayahnya suka memberikan baju bekas ke para petani lokal. Scene selanjutnya menunjukkan Ratu Elizabeth II tiba di istana Sandringham bersama suaminya, Pangeran Philips, beserta anjing Royal Corgis kesayangan Ratu. Tidak lama setelahnya, Diana pun tiba. Sesampainya di dalam, Diana diminta untuk menimbang berat badan. Biasanya Diana bisa melewati tradisi kerajaan yang satu ini. Namun tidak kali ini karena pihak kerajaan merekrut orang yang lebih taat pada tradisi. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi di mana berat badan harus bertambah 3 pon setelah perayaan Natal sebagai tanda menikmati perayaan. Diana yang memiliki gangguan makan tentu tidak nyaman dengan tradisi ini. Setelah selesai menimbang dan berinteraksi dengan anak-anaknya, tiba waktunya untuk makan sandwich bersama di ruang tamu. Diana yang memiliki bulimia nervosa langsung ke kamar mandi untuk memuntahkan semua isi perutnya, supaya nanti dia bisa pura-pura menikmati sandwich bersama keluarga kerajaan. In case kalau kalian belum tahu bulimia nervosa itu apa, saya jelasin sedikit ya. Bulimia nervosa adalah kelainan psikologis yang membuat seseorang mengkonsumsi banyak makanan dalam waktu singkat dan diikuti dengan upaya untuk mengeluarkan apa yang telah dikonsumsi setelahnya. Sedikit informasi, Diana mulai terserang bulimia sejak seminggu setelah pertunangannya dengan Charles. Lebih lanjut kalian bisa search di internet ya. Setelah itu, Diana bertemu dengan seorang juru rias kerajaan bernama Maggie. Maggie ini adalah salah satu orang kepercayaan Diana. Makanya Diana lega banget pas tahu Maggie ditugaskan lagi untuk menjadi juru rias pribadinya. Diana langsung menugaskan Maggie untuk nanti mengambil mantel yang Diana tinggal di mobilnya, lalu membersihkan dan menjahitnya sampai layak pakai. Maggie menerima tugas tersebut dengan raut wajah cemas, karena dia tahu ini mungkin akan jadi masalah buat Diana sendiri. Scene selanjutnya kemudian menunjukkan Diana yang tengah bercengkrama dengan William dan Harry. Diana membicarakan tentang kebiasaannya yang suka terlambat dan bagaimana orang-orang menertawakannya. Dari luar kemudian terdengar suara pengawal kerajaan yang memberitahu Diana bahwa proses membuka kado di malam Natal sudah dimulai. William kemudian bertanya kepada ibunya tentang kenapa kita harus membuka kado di malam Natal bukan di hari Natal. Diana lalu menjawab, karena di lingkungan kerajaan tidak ada keterangan waktu untuk masa depan, yang ada cuma waktu kini dan lampau. William menambahkan bahwa ayahnya, Charles, bilang kalau ini dilakukan supaya keluarga kerajaan bisa mendapatkan hadiah terbaik lebih dulu dari orang biasa. Diana pun menyuruh anak-anaknya untuk pergi duluan.